Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Febrianti Gian Matthew dan rekan saya Vanessa Sevanya akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bentuk proposal yang telah kami susun dengan judul Perancangan Aplikasi sebagai Media Informasi dan Pelayanan Berbasis Web, Studi Kasus Bikin-Bikin Creative Hub, dan Kala Hospitality. Next. Bagian pertama itu adalah latar belakang. Seperti yang kita tahu, sistem informasi itu memiliki dampak yang cukup hebat terhadap teknologi informasi dalam organisasi dan masyarakat tentunya. Nah, sejalan dengan kemajuan zaman, era digital ini telah mengubah paradigma bisnis, di mana menggerakkan teknologi informasi itu untuk terus menciptakan inovasi demi perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam mengelola data informasi itu hampir seluruh bidang dan pekerjaan juga memanfaatkan teknologi komputer kan. Maka tidak heran salah satunya bikin-bikin Creative Hub, di mana sebagai pelopor coworking space di Makassar ini juga telah menetapkan standar yang cukup tinggi dalam menyediakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kreativitas. Nah, dengan menyediakan fasilitas untuk berbagai jenis kegiatan termasuk event, seminar, dan workshop, bikin-bikin ini menciptakan ruang yang tidak hanya produktif untuk bekerja atau mengerjakan tugas, tapi juga inspiratif untuk berbagai acara komunitas dan bisnis. Nah, namun keunggulan yang dimiliki oleh Bikin-Bikin Creative Hub dalam menyediakan fasilitas lengkap tersebut terkendala oleh masalah pelayanan dan informasi. Jadi aplikasi ini itu diharapkan dapat menjadi solusi yang holistik, menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang fasilitas yang ditawarkan, tata cara reservasi, serta memberikan platform untuk berkomunikasi langsung dengan tim manajemen atau staff. Nah, selain itu, perancangan aplikasi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, khususnya dalam hal manajemen reservasi dan pengelolaan acara. Jadi ini tidak hanya akan memperbaiki pengalaman pengunjung saat berkunjung, tetapi juga mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi bikin-bikin Creative Hub sendiri sebagai pusat kreatif dan kolaborasi di Makassar. Next, kita masuk pada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama, apa kebutuhan utama pengunjung yang ingin dipenuhi di pembuatan web aplikasi ini? Yang kedua, apa tantangan utama yang perlu diatasi bikin-bikin melalui web aplikasi ini? Yang ketiga, apa fitur utama yang direncanakan untuk dimasukkan dalam web aplikasi ini? Yang keempat, siapa target audiens utama dari web aplikasi ini? Bagaimana Anda merencanakan penyampaian informasi yang akurat dan menarik di dalam web aplikasi ini? Itulah rumusan masalah yang telah kami buat. Yang selanjutnya itu adalah tujuan perancangan. Meningkatkan informasi dan pelayanan, di mana tujuan utamanya adalah memberikan informasi dan pelayanan yang lebih dengan reservasi online misalnya, informasi fasilitas, layanan chatbot atau live chat, dan konten-konten promosi. Kedua itu tujuannya optimasi operasional, di mana proyek itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan pembayaran online, manajemen reservasi, dan pemantauan penggunaan ruangan. Yang ketiga, dukung pertumbuhan bisnis. Tujuannya adalah mendukung pertumbuhan dengan akses mudah ke informasi, reservasi kantor, dan konten promosi. Respon terhadap tren kerja fleksibel, di mana proyek itu merespon tren kerja fleksibel dengan solusi digital untuk ruang kerja bersama. Dan yang terakhir itu pengumpulan data untuk umpan balik, di mana menjadi tujuan penting dalam mengumpulkan data dan umpan balik pelanggan untuk perbaikan layanan. Itulah tujuan dari perancangan web aplikasi ini. Next, selanjutnya yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat dari proyek ini adalah untuk menciptakan web aplikasi yang inovatif dan komprehensif tentunya, yang akan membantu informasi dan pelayanan di Bikin-Bikin Creative Hub sendiri agar lebih terarah dan terstruktur. Platform ini akan menjadi masalah-masalah yang maksudnya platform ini akan menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi selama kami melakukan kegiatan magang di sana. Contohnya seperti kurangnya akses informasi yang akurat, kurangnya konsultasi yang memadai, kurangnya layanan chat fast respon, dan kurangnya kemudahan dalam melakukan reservasi. Dan itulah manfaat penelitian yang kami buat. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya Vanessa Sevanya. Dipersilahkan. Oke, baik, slide ini akan dijelaskan oleh saya.
Untuk penelitian terdahulu ini kami mengutip satu jurnal yang menurut kami sangat relevansi dengan judul penelitian yang telah kami ambil. Nah, jurnalnya sendiri itu ditulis oleh 3 penulis, yaitu Rusli Muhyiddin, Faisal Kari, dan Main Kubai. Dan dirilis pada September 2017. Dalam tulisannya berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada SMA Negeri 18 Halmahera Selatan sebagai media promosi berbasis web, menerangkan tentang bagaimana sistem informasi pada SMA Negeri 18 Halmahera Selatan berbasis web dapat mempermudah sosialisasi atau mempromosikan sekolah pada masyarakat luas dengan menggunakan website. Nah, ketiga penulis ini melakukan penelitiannya di Halmahera Selatan dengan metode BISIS, yaitu Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, dan Service, dalam proses menganalisis kelemahan sistem. Nah, hasil studinya itu menunjukkan bahwa menu sistem yakni berhasil diimplementasikan website tersebut. Masyarakat juga dapat dengan mudah mengetahui gambaran umum tentang sekolah, fasilitas, dan guru atau karyawan dengan lebih jelas, dan berbagai macam berita tentang sekolah. Nah, di slide selanjutnya ini ada kerangka konsep atau kerangka kerja. Setelah penelitian dirumuskan, maka tahap selanjutnya dilakukan studi literatur yang dimaksudkan untuk mendukung penelitian dari sisi ilmiah. Dengan berdasarkan studi literatur, dibuatkan workbrain struktur. Nah, berikut diagram yang telah kami buat sendiri. Nah, untuk tujuannya sendiri itu ya dari judul kami sendiri. Kemudian tahapannya ada analisis, perancangan, penerapan, kemudian pengujian. Aktivitasnya yaitu melakukan studi literatur dahulu. Kemudian perancangannya melakukan web design atau coding. Kemudian penerapan dan pengujian. Pengujian ini kita melakukan fenomena dan algoritma. Baik, untuk slide selanjutnya ada metodologi penelitian. Di metode penelitian ini kami mengambil jenis penelitian terapan. Mengapa kami mengambil penelitian ini? Karena menurut kami sangat relevansi dengan studi kasus yang telah kami ambil. Nah, penelitian terapan itu sendiri adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam media layanan. Oke, untuk metode pengumpulan data, tahapan-tahapan yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data ini ada 3, yaitu magang. Di magang mandiri ini kami metode pengumpulan datanya dengan membuatkan proyek perancangan untuk bikin Creative Hub. Kemudian observasi, kami melakukan observasi selama magang di sana dan mengamati fenomena yang ada. Kemudian studi pustakanya, membaca dari referensi dan dapat memperoleh data primer dan data sekundernya. Baik, adapun metode perancangan sistem, penelitian tentang perancangan aplikasi sebagai media informasi dan pelayanan berbasis website ini menggunakan metode Scrum. Alur penelitian model Agile digambarkan seperti pada gambar di samping. Dapat kita lihat ada beberapa tahapan dalam metode ini. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, untuk tahap perencanaan menyangkut studi tentang kebutuhan pengguna, kelayakan baik secara teknik maupun secara teknologi. Model Scrum dilakukan perencanaan tentang sistem yang akan dibangun. Kemudian yang kedua, tahap analitis merupakan proses pendalaman sistem di mana permasalahan dan risiko pada pengguna. Kemudian tahap yang ketiga adalah perancangan, menyangkut perencanaan sistem di mana akan memberikan rencana solusi dari masalah yang muncul pada tahap analis. Nah, untuk tahap yang keempat itu tahap implementasi, adalah tahapan di mana sistem diimplementasikan pada situasi nyata dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan desain atau coding. Untuk implementasi yaitu dengan memberitahu user, melatih user, memasang sistem atau install sistem. Nah, untuk tahap pengujian ini, tahap untuk menguji sistem sudah berjalan apakah sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya, termasuk pengujian masing-masing menu atau fitur, apakah masih ada error atau tidak. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap pemeliharaan. Adalah tahap di mana dilakukan perawatan dan pemeliharaan web. Jika diperlukan akan dilakukan perbaikan kecil sesuai dengan kesepakatan oleh mitranya. Kemudian jika periode sistem sudah habis, akan masuk lagi pada tahap perencanaan. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, segitu saja dari kami terkait presentasi hasil pengerjaan penyusunan proposal yang berjudul Perancangan Aplikasi sebagai Media Informasi dan Layanan berbasis web
studi kasus bikin-bikin Creative Hub Kala Hospitality. Jika ada kesalahan, kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin segitu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih.